Hewan ini selalu mempresentasikan sebagai simbol wibawa di dunia hewan. Mereka hidup sebagai pasangan setia yang tidak kawin dengan induk atau saudara kandungnya. Dalam kawanan, pasangan ini menjadi inti keluarga, sementara anggota muda berperan aktif merawat anak-anak yang baru lahir, membawa makanan, menjaga sarang, dan melindungi adik-adiknya. Sementara itu, anggota yang lebih tua dibiarkan beristirahat dan seluruh kawanan menghormati mereka melalui dukungan dan bantuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka adalah salah satu hewan yang paling sulit didomestikan. Jadi, tidak heran kalau sirkus jarang menggunakan mereka sebagai bahan pertunjukan. Siapa yang tidak tahu dengan mamalia paling ikonik di dunia ini, serigala, dengan nama ilmiah Canis lupus. Mereka merupakan salah satu predator paling terkenal, bukan hanya karena perannya sebagai pemangsa puncak, tetapi juga karena kompleksitas sosial dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Hewan ini dapat bertahan hidup di berbagai habitat ekstrim, mulai dari panasnya gurun pasir Timur Tengah hingga dinginnya tundra Arktik. Mereka hidup dalam kelompok yang dikenal sebagai kawanan. Serigala sering membangun struktur sosial yang lebih mirip dengan keluarga besar ketimbang hierarki kaku yang kita ketahui seperti hierarki spotted hyena. Studi lapangan jangka panjang menunjukkan kalau kawanan biasanya terdiri atas pasangan induk sebagai pemimpin reproduktif dan anak-anak mereka terdiri dari berbagai usia. Sementara anggota lain berperan penting sebagai pembantu yang bertugas menjaga dan membesarkan generasi baru. Komunikasi di antara anggota kawanan menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan kelompok. Serigala memanfaatkan berbagai bentuk vokalisasi, mulai dari lolongan panjang yang dapat terdengar hingga beberapa kilometer. Mereka juga mengeluarkan erangan, gonggongan, atau rintihan pendek yang lebih halus. Lolongan sering berfungsi untuk mengumpulkan anggota kawanan, memperingatkan kelompok lain tentang keberadaan mereka, atau memperkuat ikatan sosial. Selain suara, bahasa tubuh memainkan peran vital, seperti postur tubuh, posisi ekor, hingga ekspresi wajah dapat menyampaikan dominasi, ketundukan, atau ajakan bermain. Penandaan wilayah juga dilakukan dengan urin dan feses. Serigala termasuk hewan dari genus Canis yang punya 3 spesies utama, yaitu serigala abu-abu atau Canis lupus, serigala merah atau Canis rufus, dan serigala Ethiopia yaitu Canis simensis. Dari ketiganya, serigala abu-abu adalah yang paling luas sebarannya, sekaligus paling beragam, karena punya banyak subspesies. Mulai dari serigala Arktik di Kutub Utara, sampai serigala India di padang kering Asia Selatan. Bahkan anjing peliharaan yang kita kenal sehari-hari, secara ilmiah juga masuk sebagai subspesies dari serigala abu-abu, yaitu Canis lupus familiaris. Untuk ukuran tubuh, serigala abu-abu dari Alaska dan Kanada bisa jadi yang terbesar. Bobot mereka lebih dari 60 kg, sedangkan yang paling kecil justru serigala Ethiopia di Afrika. Tubuhnya ramping dengan berat rata-rata tidak lebih dari 20 kg. Kalau dilihat sekilas, serigala memang sering disangka anjing. Apalagi karena keduanya masih sangat dekat secara genetik. Tapi ada bedanya. Serigala liar biasanya punya moncong lebih panjang, gigi mereka lebih besar, dan memiliki telinga tegak runcing, dan ekor mereka lurus menggantung. Sedangkan anjing domestik jauh lebih bervariasi bentuknya, karena pengaruh campur tangan manusia lewat seleksi buatan. Dari sisi tingkah laku pun sangat berbeda. Serigala sangat tergantung pada kawanan dan sulit untuk dijinakkan, sedangkan anjing sudah terbiasa hidup berdampingan dengan manusia sejak proses domestikasi sekitar 15.000 sampai 30.000 tahun lalu. Domestikasi anjing dimulai ketika manusia purba dan serigala abu-abu mulai hidup berdampingan.
Serigala yang berani mendekati perkemahan untuk mencari sisa makanan dan tidak terlalu agresif, akhirnya mendapat tempat di sekitar manusia. Dari generasi ke generasi, sifat jinak inilah yang membuat sebagian serigala perlahan berbeda dari kerabat liarnya. Bukti arkeologi mendukung kisah ini. Ditemukan tengkorak mirip anjing yang berusia 31.700 tahun di Belgia. Lalu ada sisa anjing purba di Rusia yang berumur 17.000 tahun, hingga penemuan terkenal di Bonn Oberkassel, Jerman, berupa manusia yang dikubur bersama anjing sekitar 14.000 tahun lebih. Analisis DNA kemudian membuktikan bahwa anjing modern memang keturunan langsung dari serigala abu-abu. Meski proses domestikasinya memungkinkan terjadi di beberapa wilayah berbeda. Awalnya anjing dipakai untuk berburu dan menjaga. Lalu melalui campur tangan manusia, sifat dan bentuk tubuh mereka makin beragam, hingga akhirnya muncul ratusan ras. Dengan kata lain, anjing adalah serigala yang memilih jalan hidup bersama manusia, sementara serigala liar tetap bertahan sebagai predator alam. Itulah sebabnya bisa dibilang semua anjing adalah serigala yang berubah karena domestikasi, tapi serigala liar jelas bukan anjing. Menariknya, beberapa subspesies serigala abu-abu juga punya kisah sendiri, seperti serigala Jepang yang dulu hidup di Pulau Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Mereka memiliki tubuh kecil, lebih mirip dengan anjing daripada serigala besar dari Eropa atau Amerika. Sayangnya, populasi ini punah pada awal abad ke-20 akibat perburuan, penyakit dari anjing peliharaan, dan hilangnya habitat. Kisah serigala Jepang jadi pengingat bahwa meskipun serigala dikenal tangguh, mereka tetap rentan kalau berhadapan dengan tekanan dari manusia. Kalau kita lihat dari sisi anatomi, tubuh serigala memang dirancang untuk menjadi pemburu tangguh di jarak jauh. Rangka mereka ringan tapi kuat, semacam kerangka atlet lari maraton, cukup kokoh buat menahan tekanan, tapi nggak bikin cepat lelah saat harus menempuh puluhan kilometer. Bagian tengkorak mereka besar dengan rahang yang kuat, didukung oleh gigi-gigi khas karnivora. Mereka punya taring panjang untuk mencengkram mangsa, gigi premolar tajam untuk merobek daging, dan juga karnasial, yaitu gigi khusus yang bentuknya seperti gunting, berfungsi untuk memotong otot dan tendon dengan cepat. Otot-otot serigala juga tersusun rapi untuk kerja tim antara kecepatan dan daya tahan. Kaki serta bahunya dibuat untuk berlari lama, sementara cakar yang keras dan agak melengkung membantu mencengkram tanah atau salju saat mengejar mangsa. Jadi, meskipun mereka bukan pelari tercepat di dunia hewan, mereka bisa mengandalkan stamina dan koordinasi tubuh untuk terus menekan mangsanya sampai kelelahan. Gigitan serigala cukup kuat untuk ukuran tubuh mereka. Rata-rata, tekanan gigitan mereka sekitar 400 psi. Itu sudah beberapa kali lebih kuat dari gigitan manusia yang hanya sekitar 120 sampai 160 psi. Dalam kondisi tertentu, misalnya saat berburu mangsa besar atau terpojok, serigala bisa menggigit jauh lebih keras hingga mendekati 1000 psi. Kalau dibandingkan dengan hewan lain, kekuatan ini tentu masih di bawah singa dan harimau, apalagi hyena yang terkenal bisa menghancurkan tulang dengan gigitan sekitar 1200 psi. Namun, jangan salah, meski bukan raja dalam urusan kekuatan gigitan, serigala akan mengombinasikan gigit tajam, rahang yang kokoh, dan stamina tinggi. Itulah yang membuat mereka efektif menjatuhkan mangsa lebih besar dari tubuh mereka, terutama saat berburu dalam kelompok. Dari sisi dalam, sistem pencernaan mereka juga menunjukkan gaya hidup dari karnivora sejati. Lambung serigala itu sangat elastis dan bisa menampung makanan dalam jumlah besar setelah perburuan sukses. Karena kesempatan makan berikutnya belum tentu datang cepat.
Usus mereka relatif lebih pendek dibandingkan dengan herbivora. Hal ini sangat cocok untuk diet tinggi protein dan lemak yang lebih gampang untuk diurai. Meski begitu, serigala juga oportunis. Kalau daging lagi langka, mereka bisa makan buah-buahan, rumput, atau sisa lain, walaupun nilai gizinya tidak sebanding dengan daging besar. Detail teknis seperti perbedaan enzim pencernaan antar subspesies serigala memang belum banyak diketahui. Tapi yang jelas tubuh mereka benar-benar dirancang untuk berburu. Dari rangka ringan, otot kuat, rahang kuat, dan perut yang bisa menampung banyak daging dalam satu waktu. Sudah cukup membuktikan bahwa serigala memang predator puncak di habitatnya. Dalam hal strategi berburu, serigala sering dikenal sebagai pemburu kooperatif. Mereka sering mengandalkan kerjasama kawanan untuk menjatuhkan mangsa besar, seperti elk atau bison. Penelitian dari Yellowstone menunjukkan kalau keberhasilan berburu sangat bergantung pada jenis mangsa. Untuk hewan elk, ada titik di mana menambah jumlah anggota tidak lagi meningkatkan peluang keberhasilan. Tetapi untuk bison yang berbahaya dan besar, semakin banyak serigala justru memperbesar peluang sukses. Hal ini menegaskan bahwa strategi berburu serigala bukan formula baku, melainkan respon fleksibel terhadap kondisi mangsa. Sebagai predator puncak, kehadiran serigala memiliki efek berantai dalam ekosistem. Dengan memangsa ungulata besar, mereka dapat mengatur kepadatan mangsa, yang pada gilirannya mempengaruhi vegetasi, dan tentu spesies lain. Studi di Yellowstone mendokumentasikan bagaimana perubahan komposisi populasi elk akibat predasi dari serigala, dan variasi iklim membentuk kembali struktur ekologi di kawasan tersebut. Dengan demikian, serigala tidak hanya berburu untuk bertahan hidup, tetapi mereka memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan trofi alam. Namun, serigala tentu tidak hidup sendiri di landscape predator. Mereka berbagi habitat dengan karnivora lain, seperti beruang grizzly di Amerika Utara, atau singa gunung yang sering kita sebut sebagai puma. Interaksi ini sering berupa kompetisi langsung. Serigala kadang berusaha merebut bangkai dari beruang. Sementara beruang grizzly kadang juga mengambil alih hasil dari buruan serigala. Dalam beberapa kasus, konflik ini telah menyebabkan kematian dari kedua sisi. Hal ini menjadi bukti bahwa menjadi predator puncak bukan berarti bebas dari resiko kompetisi. Adaptasi serigala tampak jelas dalam variasi geografis mereka. Populasi yang hidup di wilayah utara dengan iklim dingin seperti Kanada atau Rusia umumnya memiliki tubuh lebih besar dan bulu relatif lebih tebal. Hal ini berfungsi untuk menjaga tubuh di tengah cuaca yang ekstrim. Sebaliknya, serigala yang mendiami daerah kering dan hangat cenderung bertubuh lebih ramping agar lebih efisien dalam melepaskan panas. Kondisi lingkungan juga mempengaruhi perilaku mereka. Di wilayah yang sumber makanannya tersebar, serigala biasanya menempuh jarak yang jauh untuk mencari mangsa. Namun di daerah yang kaya akan mangsa, mereka dapat mempertahankan wilayah yang lebih kecil karena kebutuhan energi lebih rendah.